Oke, halo Sobat Patil semua. Kali ini Ale mau mengetahui bagaimana treatment air sebelum kita menebarkan bibit. Sekali lagi Shadow Cartofish ini kita akan berbagi dan memberitahukan kepada teman-teman semua yang mungkin baru pemula untuk budidaya lele. Oke, ikut teman-teman ya. Oke Sobat Patil, jadi kali ini kita berada di kolam Shadow Cartofish dan kali ini saya akan berbagi dan mungkin Mas Riko juga pengen sampaikan bagaimana mentreatment air sebelum kita menebar bibit. Kebetulan memang ini kolam sudah ada di tempat saya. Kalau misalnya nanti di rumah kan nggak mesti harus langsung tebar bibit. Oh jangan. Nah, mungkin apa kiat-kiatnya buat kami atau buat saya, buat teman-teman juga yang ada di rumah mungkin. Sebelum nebar bibit itu apakah langsung taruh atau ada treatment khusus? Ada treatment khususnya, Mas. Biasanya Berarti dipijat treatment? Oh bukan ya? Terus gimana? bisa aja Mas. Petik lele ya? Apa? Oh bukan ya, oke. Iya. Jadi yang pertama itu siapkan airnya dulu. Oke. Karena kan yang pertama yang paling ibaratnya itu yang paling krusial sebenarnya. Yang paling pokok ibaratnya tuh kayak manusia dan udara dan oksigen gitu. Manusia, udara, dan oksigen. Media. Betul. Pertama kita siapkan airnya dulu. Isi airnya dulu ya kan. Ini. Jadi kita mengisi airnya ini ya. Ya, ini kan saya contohkan ini air baru nih Mas. Ya. Air baru dari sumur. Kalau kondisi seperti ini belum bisa langsung ditebar bibit Mas. Padahal bagus loh, jernih. Oh, justru yang jernih itu dia akan lebih beresiko tinggi untuk lele. Kalau langsung jauh-jauh kenapa? Takut ya ke sini? Iya. Ayo ke sini dong, lihat dong. Ini airnya jernih sekali loh. Airnya jernih sekali. Oh berarti ini belum cocok ya? Iya, Mas Riko ya? Ini harus di-treatment dulu. Kalau langsung ditebar langsung mati gitu bibitnya? Mati Mas. Soalnya ikannya kaget. Soalnya kan lele itu pertahanan badannya kan cuma sebatas lendir Mas. Oh, iya. Beda dengan ikan nila, ikan geramai kan ikan sisi. Ikan sisi. Kalau lele dia tidak bersisi ya? Dia Tidak berlendir bersisi. ya? Iya, tidak bersisi. Oke. Jadi sebisa mungkin kita itu jangan mengikis lendirnya. Dengan cara apa? Kita treatment dulu airnya. Berarti air yang ibarat kata belum matang tadi ya? Atau belum bisa layak untuk penebaran bibit, itu dampak utamanya adalah satu, dia akan mengikis lendirnya. Betul. Terus ada lagi? Ada lagi Mas. Apa itu? Penyakitnya? Bisa rawan kena moncong putih namanya. Moncong putih. Moncong putih. Moncong putih ya. Itu gimana moncong putih itu? Ya mulutnya dia nanti tuh warnanya putih itu loh Mas. Itu kutukan atau apa? Itu bahaya. Lo moncong putih itu semacam kutukan itu kedengarannya. Itu penyakit. Oh penyakit, itu penyakit lele. Jadi yang pertama bisa mengikis lendir, yang kedua adalah bisa menyebabkan penyakit yang disebut moncong putih tadi. Dan yang terburuknya sih mati massal Mas. Mati massal. Mati massal. Berarti kalau mati massal itu sebutannya adalah panen hari itu. Panen hari itu juga. Begitu ditaruh begitu panen dia. panen kamera. Astaga. Oke, lanjut. Ya, habis itu gini kan Mas, ini sudah saya isi air sumur. Kalau kita mau menyiapkan apa saja yang harus disiapkan, ini saya menggunakan probiotik untuk kolam. Ini adalah probiotik. Probiotik ini gunanya untuk menumbuhkan rambut fitoplankton. Kayak saya pikir buat menumbuhkan rambut lele Mas. Itu kan ya. Oh nggak boleh sebut merek ya. Oh iya. Sorry. Iya. Ini untuk menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton. Biar di dalam itu kayak akan makanan gitu loh. Oke. Ini bukan gula merah ya? Oh lain. Bukan ya? Oh tadi penumbuh rambut lele. Gula merah bukan, intinya ini adalah probiotik. Gunanya probiotik ini ditaruh di air nanti airnya untuk menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton itu. Fitoplankton dan zooplankton. Nanti jangan-jangan ada Krusty Krab di bawah ini.
fitoplankton dan zooplankton. zooplankton. Ya. Ini takarannya 2 tutup botol ini aja cukup. Oh, gitu ya? Iya. 2 tutup botol. Tutup Berarti botol aja. pertama kita lakukan adalah Menuang nih. menuang probiotik. Ya. 1, 2. Nggak diaduk, Mas? Bukan saja. Oh, digituin saja. Kita tunggu sampai 3 harian. Nanti di atasnya akan tumbuh-tumbuh sejenis fitoplankton. Oke. Nah, Itu dia bentuk fitoplankton itu bisa terlihat mata atau tidak kasat mata? beli di toko bangunan lagi aja mas. Apa itu? Mikroskop. Oke, baik. Yang pertama adalah air ini treatment utamanya adalah menggunakan probiotik. Probiotik. Kalau menggunakan probiotik ini maka menggunakan 2 tutup botol. Lalu air didiamkan selama 3 hari. Iya. Setelah itu step selanjutnya Step garam. selanjutnya ini setelah 3 hari. Enggak, langsung bisa dia. Oh, langsung. Langsung bisa. Oke, baik. Garam. Garam. Tadi fitoplankton, terus garam. Garam Nanti ini. micin. Woi, jangan Terus dong mas. masukin kol, wortel. Jadi sop dong mas. Jadi sop lele. Sop lele. Iya, iya. Siap. Bang, Ini cara. Bang, boleh tanya nggak bang? Iya iya. Gimana? Itu kenapa kok pakai garam bang? Kan ikan lele ikan air tawar bang. Ah, iya betul. Ini pertanyaan yang bagus ini. Saya suka ini. Kameramen bagus nanti. Oke, siap. Jadi garam itu fungsinya ada berbagai macam. Satu yang paling bagus itu adalah untuk membunuh bakteri. Membunuh virus. Yang kita tahu kan garam ini dia memiliki desinfektan alami. Oh, desinfektan. Iya. Ini namanya garam krosok. Garam krosok. Ini bentuk garamnya seperti ini kameramen. Bentuk garamnya. Oh, garam besar-besar. Garam besar-besar ya, dia nggak Besar. halus. Kalau garam dapur nanti rugi mas soalnya. Itu bisa beli yang di pasar yang kotak-kotak itu bukan mas? Bisa sama aja. Yang penting satu aja mas, murah. Kita harus meminimalisir pengeluarannya. Iya mas. Tapi tetap targetnya adalah maksimalisir penghasilan. Betul. Oh, hasil. Betul sekali. Betul sekali. Tadi kan garam mas ya? Ya. Nah, Cara cara micin. jangan. Oh, bukan ada garam. Tadi probiotik lalu garam. Garam kan caranya itu seperti ini. Iya. Teman-teman caranya seperti ini ya. Tapi gini, bentar. Tadi itu jawaban kameramen ya, bahwasanya garam tadi kan lele di air tawar. Kenapa harus ditaruh garam? Karena garam ini salah satu fungsinya adalah sebagai disinfektan air. Terus Yang kedua untuk menetralkan pH. untuk menetralkan pH. Iya. Nah, ini pH ya. pH air. pH air. Oke. Langsung kita mas ya. Contohkan ya. Contohkan Anu ya. apa anu? Contohkan. Oh, contohkan. Oke, baik. Cara itu seperti ini. Diambil seperti ini. Habis itu Itu diaduk. Habis itu diminum. Minum. Oh, bukan. Satu lagi bang, Ya. itu Jangan bagus-bagus pertanyaannya ya. Nanti saya kelihatan bodoh loh kameramen. Enggak. Itu ukuran takaran buat satu kolam berapa butuhnya garamnya itu? Nah, Nah, ini Terlalu secukupnya bagus aja, nggak? Mas. Pertanyaanku terlalu bagus lagi nggak? Bagus Biasa. banget. Bagus. Bagus banget ini. Ini kalau untuk ukuran 1x2, Oh, iya. kali 1,5 x 1,5 itu cukup 1 genggam saja mas. Oke. ukurannya 1 genggam itu apa? 1 Paling 1/4 kilo mas. 4 kilo. Iya. Tadi sudah diaduk-aduk ya mas ya. Ya, udah diaduk-aduk. Kita penuhin. Lalu dibuang. Iya. Habis itu kita sebar. Nah, Oke. itu. Kalau mau lebih cepat lagi mas, saya ada triknya sudah. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ayo ikut. Ini kan kolam sebelahnya kosong Ya. mas ya, yang mau kita siapin ya. Oh ya, ini. Ini tadi yang kita taburkan probiotik dan garam. Lalu Nih, Ini. coba lihat air yang sudah jadi. ya. Warnanya hijau kan mas? Ya. Kenapa hijau, Mas? Ya itu tadi mas, ini tuh kaya akan kandungan fitoplankton dan zooplankton. Oh, salah satu mengenalinya adalah airnya juga pasti berwarna hijau. Betul. Ada sebutannya nggak sih itu? Apanya? Air berwarna hijau itu. Green water system. Oh, green water system. Yang bahasa Indonesianya adalah Sistem air hijau. sistem air hijau. Itu namanya tinggal di-translate, Pak. Oh, ya translate ya. Berarti ya ini adalah Tapi nggak apa-apa, soalnya kan banyak penonton kita kan mungkin nggak tahu. Iya, petani milenial, wajar petani milenial.
Pak, Oke. mohon maaf Pak ya. Gimana itu? Baju saya agak sobek Pak. Oh ya nggak apa-apa, karena memang pada saat di kolam kita menggunakan outfit seadanya. Iya, outfit seadanya. Caranya tuh gini Pak. Caranya. Agak kesana dulu Pak. Oke, berarti ini tadi rahasianya ya, Iya, gimana kolam ini tidak perlu lama treatmentnya. Iya, Oke. kita bisa memangkas waktu cukup banyak. 3 hari tadi. Ya, bisa 2 hari bisa Pak. Cuma 1 hari dong mangkasnya. Iya dong. Oh iya, siap-siap lakukan. 2 hari atau mau sehari pun bisa sebenarnya. Tapi dengan catatan kita cangkok dulu. Oh, ini yang kita lakukan sekarang adalah pencangkokan air ya. Cangkokan, Setahu saya biasanya pencangkokan tuh pohon. Sama tanaman ya, iya. Ini nyangkok air. Dulu. Ini green water system ya. Oh, ikannya kok masuk? Oke. Oh, hijau. Air ini diperkaya phytoplankton tadi, lalu SpongeBob, lalu Tuan crab. Tuan crab, Ya, Sandy. Sandy. Sandy, oke siap. Mas, saya nggak mau nyobain minum ini dulu Bang. Lagi ini Puasa. bukan. Lagi Karyawan. sakit tenggorokan. Tenggorokan. Iya. Ya udah. Kan ada tuh Mas yang biasa diminum-minum dulu kan. Warna, oh ada diminum gitu. Iya, ada Ini bisa diminum ini. Iya. Bisa. Iya. Nah, lanjut dulu Mas. Iya. Saya nggak pernah diminum. Caranya itu gampang sekali. Tinggal kita campurkan. Tinggal kita mix. Oke, kalau untuk komposisinya biasanya air sumurnya berapa, air cangkokan berapa? Perbandingannya setengah banding setengah bisa Mas. Mau itu full air dari sini itu malah lebih bagus. Soalnya itu misalnya kita nyiapkan pagi, sore pun udah bisa langsung tebak. Itu bukan cangkok kalau full. Itu mindahin air Mindahin namanya, air, Bos. iya. Oh iya. Berarti ada perbandingannya tetap ya? Iya, tetap ada. Artinya kalau misalnya ini 20 cm untuk target 80 cm, berarti sisanya air cangkokan. Cangkokan bisa juga. Itu lamanya berapa? Apanya? Lamanya berapa lama itu? Maksudnya lamanya itu tadi kan kalau pakai garam dan probiotik 3 hari. Kalau 3 hari sampai 5 harian lah pokoknya. Ya. Ditambah Kalau lagi ini biasa 2 harian biasa. Oh, 2 hari ya. 2 harian. 2 harian terus pada saat kondisi terik sinar matahari itu malah bisa lebih cepat proses. semakin panas semakin bagus. Iya Mas. Nanti jadinya kayak gitu tuh. Sebelah sana nanti. Nanti saya tunjukkan ya. Sebelah sana. Mana Mas? Sebelah situ, sebelah sini. Oke. Wah, ini pornografi nih. Saru itu. Oke, baik. Sudah ya, itu salah satu contohnya tadi begitu. Terus Udah, saya campurin ke yang media baru. Jadilah tuh Mas, warnanya mulai agak berubah kan? ya, Jangan iya aja Mas, iya apa iya? ini warnanya saya lihat sudah agak menuju ke Coba hijau Pak, stabilo. masukin tangannya Pak. Nanti kan ada perbedaan warna Pak. Bening masih. Ya nggak kelihatan kalau begini bosku. Oh ya, nah, kan betul kan? Masih bening. Ini belum cukup berarti. Oh, ya, tapi ini sudah ada terlihat perubahannya sudah mulai hijau. Oke. Saya tangkap terus aja Pak. Sudah cukup. Itu kan sebagai contoh sajanya. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Contohnya. Ini adalah salah satu treatment air sebelum kita menyebarkan atau menebar bibit ya. Benar sekali. Untuk meminimalisir Kematian betul. pada bibit yang kita sebar. Sudah pinter lu Ale ini sebenarnya. Namanya juga Ale, anak lele. Oke, baik teman-teman, ini tadi probiotik, lalu itu adalah garam, apa sebutannya tadi? Garam apa? krosok. Garam krosok kalau di sini. Di daerah Jawa sebutannya adalah garam krosok. Garam krosok tadi dengan ukuran yang ditanyakan oleh Mas kameramen adalah 1 genggam atau 1/4 kilo ya. Untuk ukuran air, untuk ukuran kolam 1,5 kali 1,5. Sedangkan probiotiknya kita menggunakan 2 tutup botol. Banyak tersedia Mas di toko-toko pertanian. Banyak tersedia. 2 Banyak tutup, bermacam-macam merek. jangan 2 tutup botol. 2 tutup botol itu konversinya nanti mungkin pada bingung. Cuma kita kan harus agak ilmiah dan saintik sedikit. Kalau setahu saya sih tutup botol ini 5 mili ya. Mana sih tulisannya? 10 berarti. Berarti 10 mili ya. Kurang lebih. Oke, begitu ya rekan-rekan semua. Itu salah satunya adalah treatment air. Gimana caranya? Kalau tadi air baru, treatmentnya dengan menggunakan probiotik dan garam itu bisa semakin panas matahari bisa Mempercepat. selama 3-5 hari. Iya. Sedangkan kalau mau yang lebih cepat 2 hari itu adalah air biasa, air sumur.
dengan ketinggian misalnya 20 atau 25 cm di ukuran kolam ini, lalu dicangkok dengan air yang sudah jadi yang diperkaya atau dipenuhi oleh phytoplankton, sponsor dan Patrick tadi. Iya. Ini sebenarnya kolam lele apa kolam SpongeBob Square Pencio Pak? Iya. Nggak tahu Pak, ini aneh-aneh aja sih. Memang. Oke, lanjut. Berarti itu ya. Iya. Sedangkan di bawah airnya beda. Karena kita lihat yang kolam yang tadi Pak, mau ditunjukin tadi Pak. Betul. Nyok, kita ke sana nyok. Ayo, sebelah sana ya. Ayo guys, ayo sobat Patrick semua ikut. Oh oke, ini kolamnya ya. Ini yang sudah ditebar bibitnya. Ini ada isinya dalamnya ya. Ada Mas, ada. Ini kalau sampai lihat kayak gilani gitu tuh Mas. Iya. Akhirnya kayak Ini apa ini? Yang berbuih dan dia hijau-hijau. Yang saya maksud phytoplankton itu yang seperti ini Mas. Oh itu. Jadi dia tanaman Ini tanaman. Ini semacam alga gitu. Jadi ini pakan alami buat lele. Jadi yang di dalam kolam ini tuh kaya akan makanan semua. Berarti nggak perlu dikasih makan nih kan? Ya tetap dikasih makan. Tetap dikasih makan. Cuman Tapi ini kan kurang ya. Kita tuh untuk mengurangi porsi pelet yang kita berikan. Salah satunya kalau misalnya kita menggunakan jenis pelet untuk sebagai pakan utama, ya agak kurang ya. Ya. Soalnya kan banyak juga teman-teman di luar sana yang menggunakan pelet, menggunakan pakan alternatif seperti misalnya daging ayam giling, lalu telur afkir, terus daging afkir. Kalau itu kan kita mengatur melalui pakan Mas ya. Ya. Kalau ini kita mengatur supaya kolam itu selalu tersedia kebutuhan pakan alami. Jadi gratis Mas. Yang penting kan gratis kan? Gratis dan proteinnya tinggi ya. Nah, alga itu kalau tidak salah proteinnya tinggi ya. Betul sekali. Kalau tidak salah loh Berarti kalau... dulu Masnya sekolah nggak cuma sampai pagar aja berarti. Itu pelajaran biologi kelas 2 SD saya itu. Maksudnya sampai pagar terus keluar lagi Pak? Iya. Ya kalau masa lalunya jangan diingat-ingat lah Mas. Terus aku mau bertanya lagi, boleh nggak nih? Boleh. Ini. Awas bagus pertanyaannya ya. Terus kalau kayak yang saya tuh kan pernah jalan-jalan ya di kampung-kampung tuh, kayak empang gitulah, kolam yang Tanah. Kolam tanah Atau mereka terpal. pakai terpal, ada yang cuman bener-bener dari tanah. Itu tuh nggak pernah tumbuh yang kayak begini. Tapi lelenya tetap besar-besar juga. Nah, bedanya dengan yang budidaya kayak Mas Riko nih apa nih? Ya, satu ya Mas ya. Kalau kita menggunakan sistem kolam yang seperti ini dengan yang di tanah itu otomatis bakal beda Mas. Dari cara mananya, dari mananya, dari cara pemanenannya. Kalau yang di tanah itu ini Mas, rata-rata itu lelenya gerong. Ibaratnya itu kalau mau dipanen itu dia bikin lubang-lubang kayak itu loh Mas. Kadang kan itu yang enggak terjangkau gitu loh. Ya. Jadi Lumayan lah. Jadi pas sudah kita isi, kita kan beranggapan kalau di dalam situ udah steril tuh. Padahal masih ada lelenya. Nah, itu bisa jadi longgoran, Mas. Artinya bibit yang ditebar itu bisa habis dimakan. Rawan, betul. Karena lele ini juga salah satu sifatnya adalah kanibal juga sebenarnya. Oh iya Mas. Iya karena saya masuk nggak sampai pagar aja. Oh iya. Jadi lumayan tahu lah ya kan. Lele ini salah satu sifat alaminya adalah kanibal. Itu nafsu makannya itu gila-gilaan. Jadi barang bagi teman-temannya atau bagi dalam kolam ini jika ada salah satu lele yang misalnya dia lemah, maka itu bisa jadi santapan lele-lele yang kuat atau lele alpa ya. Ada lele alpanya juga nggak? Ada. Pasti ya dari sekian misalnya bibit yang ditebar pasti ada alpanya satu ya. Pejantan dominannya. Tangguh. Ale dominan. Ada aja Pak, ale dominan. Ale alpa dong Pak. Ale alpa, saya alpa ini. Kawuk. Oke, berarti ini tadi sebutannya adalah phytoplankton, yaitu sejenis tanaman. Kalau kita sebut mungkin yang kita kenal dalam istilah sains dan biologi adalah alga ya. Salah satu fungsinya adalah support makanan juga alami dari alam yang kita bentuk tadi menggunakan probiotik dan menggunakan garam tadi. Oke. Lalu kalau sudah begini nih kan Pak, ibaratnya kita itu porsinya yang sudah kita hitung misalnya 1 kilo misalnya gitu kan.
kita itu bisa mengurangi pakan kurang dari 1 kilo misalnya. Karena apa? Lelenya itu sudah kenyang makan ini nih Pak. Gitu. Ini muncul terus dia ya? Iya Pak, ini muncul terus. Selagi masih sinar mataharinya terik banget, dia pasti bakal muncul terus. Gitu. Berarti kunci utamanya juga untuk pembentukan ini adalah matahari. Sinar matahari, intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam kolam. Berarti lelenya berfotosintesis mengeluarkan ini. Lain Pak. Wah, Bapak ini fotosintesis terus dari kemarin. Fotosintesis terus. Terus Pak, Iya. kalau misalkan hujan, airnya kan ketambahan air hujan dan air hujan kan asam. Iya. Gimana tuh Pak? Nanti pengaruh nggak sama airnya ini? Alga tadi gitu, mungkin ya? Oh, Iya. pengaruh. Otomatis ini akan menjadi sedikit bening, Mas. Sedikit bening karena apa? Dia meludak lewat sini. Keluar ibaratnya itu. Kalau curah hujannya kencang, tapi itu nggak apa-apa. Nanti kita treatment lagi pakai garam. Oh, diulangi lagi? Diurangi lagi. Walaupun ada bibit di dalamnya? Iya, bisa, Pak. Oh, boleh. Bisa. Nggak mati tuh Pak, kasih enggak. garam? Enggak. Asin nanti lelenya? Enggak, Pak. Oh, iya. Anda kok mulai emosi. Saya ini haus, Pak. Haus ya, karena panas sekali itu Iya. Aduh, sobat patil semua, ini panas sekali. Karena ini di siang terik ya, kita sedang. Oke, terus ada lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman di rumah, sobat patil semua? Setelah 3 sampai 5 hari kan, itu baru bibit boleh masuk. Tapi setelah itu di treatment lagi, dan itu ada di next video. Oke, sobat patil semua, itu aja yang mau disampaikan. Ya, itu aja dulu. Hari ini kita mereview bagaimana treatment air, dan kebetulan saya juga di rumah sudah membuat kolam. Dari video yang pertama, mungkin kalau teman-teman lihat dari video yang pertama, saya direkomendasikan kolam atas, dan sekarang ini kolam saya harus saya isi air, dan tadi salah satunya treatment untuk air di kolam saya adalah seperti ini. Dan mungkin nanti kita akan berbagi juga pada video-video berikutnya. Jangan lupa rekan-rekan semua, Ale undur diri, Mas Riko undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tombol notifikasinya diklik. Oke, baik, sampai jumpa minggu depan atau video yang lain. Salam patil. Salam patil.